I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imratul Taibah, bisa dipanggil Im. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah YIN Madura dengan NIM 213810120025. Di sini saya akan menjelaskan tentang liberalisme pemikiran pendidikan Islam. Nah, yang pertama yaitu intervensi kurikulum. Kurikulum sebagai panduan untuk membentuk produk pemikiran dan perilaku pelajar atau mahasiswa menjadi salah satu sasaran intervensi. Kurikulum bidang akidah, konsep wahyu maupun syariah Islam menjadi objek liberalisasi yang tersistemkan. Nah, liberalisasi akidah Islam diarahkan pada penghancuran akidah Islam dan penancapan paham pluralisme agama yang memandang semua agama adalah benar. Liberalisasi konsep wahyu ditujukan untuk menggugat otentisitas Al-Quran, Mushaf Utsmani, dan As-Sunnah. Adapun liberalisasi syariah Islam diarahkan pada penghancuran hukum-hukum Islam dan penghapusan keyakinan umat terhadap syariah Islam sebagai problem solving bagi permasalahan kehidupan manusia. Dan yang kedua yaitu tentang bantuan pendidikan dan beasiswa. Di samping bantuan pendidikan, pemberian beasiswa untuk melanjutkan kuliah ke negeri barat sudah menjadi modus operasi lama. Sejarah awal terjadi pada tahun 1950-an saat berjumlah mahasiswa Indonesia belajar di McGill Institute of Islamic Studies atau MIIS yang didirikan oleh orientalis Catherine William Smith. Dan yang ketiga yaitu pembentukan jaringan intelektual muslim yang menyuarakan liberalisasi pemikiran Islam. Nah, tujuan akhir dari upaya liberalisasi pendidikan Islam dan pondok pesantren di Indonesia adalah liberalisasi pemikiran Islam dan menciptakan muslim moderat yang pro barat. Dari merekalah selanjutnya agenda liberalisasi pemikiran Islam akan disebarluaskan di tengah-tengah masyarakat. Nah, sasaran pembentukan muslim moderat diprioritaskan dari kalangan intelektual muslim dan ulama. Alasannya kenapa? Karena intelektual muslim dinilai memiliki peran strategis baik dalam pendidikan kebijakan yang itu merupakan pemerintah maupun peluang memimpin. Sedangkan ulama dinilai memiliki pengaruh di tengah-tengah masyarakat akar rumput. Di samping sebagai pelegitimasi hukum terhadap berbagai fakta baru yang berkembang. Namun demikian, liberalisasi tersebut tidak sepenuhnya harus dihindari. Berbagai bantuan dan fasilitas dari Barat mesti digunakan sebaik-baiknya dalam pengembangan pemikiran dan keilmuan Islam. Terlepas dari hal tersebut merupakan modus atau bukan, yang pasti dalam beberapa hal Barat memang pusat peradaban dunia saat ini. Makanya pada yang sebenarnya tidak salah apabila umat Islam belajar kepada mereka. Apalagi sebagaimana telah dijelaskan di awal bahwa nilai-nilai liberalisme dalam hal pengembangan akal tidak bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam itu sendiri. Sebagai hamba Allah, manusia memang dituntut untuk mempergunakan akal sebaik-baiknya. Menggunakan akal dengan baik tidak perlu dikhawatirkan, asalkan tentu saja tidak semerta-merta meninggalkan Al-Quran sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan. Karenanya, liberalisasi dalam pendidikan Islam dengan berbagai bentuknya tidak perlu dikhawatirkan. Selagi kita masih diberi kesempatan untuk berpikir dengan baik, tanpa inversi dari pihak manapun, bahwa terdapat pemikiran yang nyeleneh, hal itu dapat dipandang sebagai bagian dari dinamika pemikiran yang akan terus berkembang seiring perkembangan zaman. Justru yang perlu dikhawatirkan dalam konteks pengembangan pendidikan Islam adalah bukannya liberalisasi pemikiran keagamaan, namun liberalisasi ekonomi yang telah menyuburkan kapitalisme. Liberalisme ekonomi ini harus dilawan, karena dalam praktiknya telah mengorbankan rakyat demi keuntungan yang besar. Yang penting, kita sebagai umat Islam tidak boleh kehilangan semangat untuk melawan ketidakadilan dan penindasan terhadap masyarakat karena kapitalisme yang menjadi hantu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Nah, kesimpulannya, liberalisme adalah paham yang memfokuskan kepada kebebasan individu dalam segala halnya. Pada awalnya, ia merupakan kebebasan dalam berpikir dan kemudian berkembang dalam berbagai hal seperti politik, ekonomi, pemikiran keagamaan, dan lain sebagainya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.